datang di Pontianak, awak datang kami sambut. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, baca juga sudah basengat gak jubatan. Harus. Ya. Sebelum memanggil pembicara, saya akan membacakan satu pantun. Mudah-mudahan nanti kalau biasanya dijawab cakap, ini dijawab the best gitu ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Karena kebetulan moto kami the best. Dr. Muhajirin Yanis dari Kakanwil Kalbar. Muhammad Firdaus, Rektor Akademi Pontianak pertama. Jika ingin hidup harmonis dan harus berjiwa sabar, mari kita ikuti seminar moderasi beragama. Ya, mudah-mudahan dengan adanya seminar moderasi beragama nanti kita bisa pertama berbagi ilmu, kemudian berbagi pengalaman, dan tentunya nanti ada solusi-solusi untuk masa depan umat beragama, ada solusi untuk hidup damai. Bukankah pelangi akan lebih indah ketika terjadi perubahan banyak warna? Saya yakin pelangi menjadi indah karena ada banyak warna, bukan karena satu warna. Demikian juga hidup, ketika hidup banyak warna maka akan lebih indah, maka kita bisa lebih harmonis lagi. Untuk memulai nanti saya panggil pembicara. Ya, bagi Bapak Ibu tamu undangan, seandainya ada kegiatan atau keperluan di luar, boleh dipersilakan meninggalkan ruang ini. Jadi setelah kegiatan seminar ini nanti mudah-mudahan nanti betul-betul ada masukan dan lain-lainnya. Jadi untuk Bapak Ibu, monggo jika Bapak Ibu ada keperluan di luar atau ada agenda-agenda lain yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih Bapak dari Bapak Godam dan dari Polres Indonesia. Ya, foto bersama dulu sebelum peserta untuk bisa berdiri untuk kita berfoto bersama. Ya Bapak Ibu, untuk memperhatikan waktu dan agar acara seminar moderasi beragama untuk kerukunan masyarakat multikultur segera dimulai, maka kami panggil Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI untuk naik ke depan. Monggo Bapak. Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri Said MSD, monggo Bapak. Profesor Dr. Haji Junedi Goni dipersilahkan, dan Profesor Dr. Ibrahim Elma.
Ya Bapak Ibu, mari kita mulai. Mudah-mudahan kita juga sudah pukul 10. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan dan menimba ilmu dari beliau-beliau yang jauh-jauh dari Malang dan juga dari kontrak FKUB. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama yang sangat luar biasa sekali, tentunya dari Unisma Malang, kemudian Perempuan Ijmi, kemudian ada Kakanwil Kemenang, Upgrade Pontianak, dan dari FKUB. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa belajar bersama tentang pengetahuan yang disadari apa tidak disadari bahwa Kalimantan Barat, Prof, ini merupakan wilayah yang sangat multi etnis. Dari penelitian di masa kolonial, J. Aluntar sudah menjelaskan bahwa di Kalimantan Barat masyarakat Dayak sudah sekitar 225 subsuku masyarakat Dayak, dan yang terdata di peneliti dari Dayakologi ada sekitar 55 subbahasa, belum yang dari Melayu dan lain-lainnya. Dan dari Kalimantan Barat inilah sebenarnya ada beberapa potensi-potensi yang bisa dikembangkan, Prof, karena di sini juga banyak organisasi pemuda, kemudian banyak organisasi-organisasi yang luar biasa sekali dalam mendukung budaya multikultural, termasuk organisasi yang dipimpin oleh Prof Ibrahim, yaitu FKUB. Sehingga ini merupakan potensi yang sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, bagaimana pendidikan multikultur, kemudian bagaimana keragaman kita ini merupakan bagian dari berkah, bukan musibah. Keragaman kita ini merupakan sesuatu yang harus disyukuri, sehingga justru menjadi warna tersendiri untuk makin menyatunya, makin bersatunya sebuah bangsa. Maka nanti Profesor M. Masud Said MMM PhD akan memaparkan. Beliau lahir di Sidoarjo 8 Maret tahun 1964. Pengalaman beliau sangat luar biasa sekali, dan terutama dalam berbagai macam riset, karya tulis dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Prof Masud, karena banyak sekali. Tapi tentunya di sini beliau juga banyak sekali di organisasi masyarakat juga, termasuk di pusat adalah Pesdam, kemudian Litbang NU, bahkan Ketua ISNU Jawa Timur dari 2018 sampai 2023. Banyak sekali pengalaman beliau, tentunya dari banyak organisasi dan banyaknya karya. Untuk mempersingkat waktu, pada Profesor Haji Masud Said MM PhD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Dr. Muhajir Yanis yang kami hormati, tentu juga Prof Ibrahim, Prof Masuri, Prof Dr. Junaidi Yoni, para pimpinan FKUB, mahasiswa sekalian. Apa kabar mahasiswa? Di dunia ini, hidup ini, menurut riset, perang antar negara itu sejak Perang Dunia Pertama sampai sekarang, tentang perang antar negara itu hanya 23%.
Yang lebih banyak itu adalah perang multi etnis, multi agama, 76,6%. Riset di dunia selama berpuluh-puluh tahun. Kenapa perang antar etnis, antar negara itu mendominasi? Dan yang paling sulit diatasi itu adalah konflik antar etnis. Tidak mungkin Amerika menyerang Indonesia tidak mungkin, karena ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak mungkin Malaysia menyerang Indonesia, tidak mungkin. Yang mungkin ya Indonesia menyerang Malaysia lah, karena lebih gede kita. Dan itu tidak mungkin juga. Data konsisten selama 40-50 tahun ini menunjukkan bahwa problem kita adalah internal negara. Dan riset ini juga didukung oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa. Mengapa multikultural? Kenapa persatuan penting? Karena dengan persatuan dan multikulturalisme, negara itu ada dan kuat. Dari 230 negara di dunia ini, tidak ada satu negara pun yang etnisnya cuma satu. Dan juara dari multi etnis itu di dunia ini salah satunya Indonesia. Indonesia itu the most multicultural state. Jadi negara yang paling multikultural itu di Indonesia. Saya ingin nanti menjelaskan kenapa harus ada dokter multikultural itu. Ada data yang mengatakan kalau diriset seluruh umat, seluruh bangsa, seluruh manusia kalau diriset banyak kemauannya, tapi semua ingin hidup damai, hidup bahagia, lahir batin dunia dan akhirat. Dari Nasrani juga sama. Ingin damai, bahagia, sejahtera, dunia dan akhirat. Hindu juga demikian, Buddha juga demikian, apalagi Islam. Islam itu adalah agama damai. Kenapa kita harus pamungkas? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena memang semuanya manusia ini di dunia ini ingin bahagia, sejahtera, damai, sentosa, selamat dunia akhirat. Benar atau enggak? Apa ada yang bercita-cita kepingin konflik seluruh hidupnya? Kan enggak mau. Harta enggak ada artinya kalau di dalam keluarganya penuh konflik. Kekayaan alam yang ada di Indonesia tidak akan ada artinya kalau kita ini perang antar suku, antar agama, antar etnis. Keindahan-keindahan panorama dari 37 provinsi dan 516 kota kabupaten, sekitar 7.000 kecamatan, 82.000 desa di seluruh Indonesia ini punya keindahan. Tidak ada artinya kalau dalam desa itu perang. Bahkan kalau kita berkeluarga, itu perang keluarga itu sakitnya tidak kalah dengan perang negara. Oleh sebab itu, yang pertama, Indonesia perlu memperkuat multikulturalisme ini. Demikian pula Kalimantan
Barat yang multi etnis, multi bahasa, multi agama, dan multi makanan. Food atau kulineri di Kalbar ini mungkin kalau dicicipi satu-satu itu tidak selesai dalam waktu 30 hari. Saking banyaknya. Sambal aja ada yang setengah pedas, ada yang tidak pedas. Bapak Ibu, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah sampai organisasi manapun dituntut untuk menjadi bagian seperti yang dikatakan oleh Bapak Kanwil tadi. Kalau ada tentara duduk di situ, ada polisi, ada Kapolda, ada Pangdam, ada Panglima TNI, ada Ketua FKUB, ada Rektor, ada Kakanwil. Satu yang tidak boleh terjadi di daerahnya. Pak Kakanwil ini kalau ada konflik terus-menerus di daerah wilayahnya, walaupun beliau itu tidak salah, Gus Yakut akan telepon terus. Ono opo itu? Sampai apa kerjanya? Betul atau tidak? Walaupun beliau itu sudah setengah mati menjelaskan kepada masyarakat rukun. Kalau di sini konflik, maka karena Gus Yakut juga ditelepon sama presiden. Loh ya, daripada beliau sendirian, ya Kakanwil dipanggil. Apalagi juga. Baik, disinilah pentingnya pendidikan multikultural sampai S3. Dan inilah kita akan bangun super tim dokter multikultural untuk Provinsi Kalimantan Barat. Pak Kakanwil, kalau 15 orang nanti menjadi jurkam multikulturalisme, maka semua peneliti harus menoleh ke Kalimantan Barat. Ya apa caranya? Bagaimana kok bisa harmoni, damai, hidup sentosa di tengah perbedaan? Dan pasukan-pasukan Bapak ini diajar oleh orang-orang top. Hanya dua di sini, 2,5 dengan sama saya. Dan kita punya 8 guru besar top bidang multikulturalisme. Nanti kalau semua datang ke sini, yang lain ini Pak, ini kok enak Kalimantan Barat ini. Dosen-dosennya dibawa ke Kalimantan Barat. Padahal saya undang satu saja, setahun belum tentu datang. Jadi ini 3 saja. Profesor Dr. Junaidi Ghani, nggak usah ilmunya Pak, terlalu tinggi, usianya. Beliau itu 82 tahun. Ini Bapak. Ini 80. Tapi semangatnya 45 tahun. Kalau di NU itu Pak, murid harus tawaduk ke guru, kalau perlu ke rumahnya guru. Ini saking istimewanya mahasiswa, gurunya datang ke tempat. Ada Prof. Maskuri, itu kutipan-kutipan mengenai multikulturalisme tidak hanya dikutip di Jawa Timur, tidak hanya dikutip di Indonesia. Buku-buku beliau itu belasan, walaupun 40 itu buku macam-macam, yang belasan itu multikulturalisme. Dan itu perlu topo Pak. Tahu bertapa? Itu bertapa. Nah ini datang juga. Jadi saya ingin menjelaskan, kalau dunia mau damai, tentram, sentosa, maka saya simpulkan, karena ada pembicara yang hebat-hebat, ada
saya minta 4. Yang pertama apa Pak? Moral knowing, moral feeling, sama moral acting. Ada kesadaran moral, pengetahuan mengenai multikulturalisme, perdamaian, dan anti konflik. Dan itu tidak cukup S1, tidak cukup S2, harus doktor multikultural. Maka saya mohon berdiri calon-calon pendekar-pendekar multikultural yang dari ini. Yang kedua, negara hadir, lembaga pendidikan tinggi hadir, tokoh masyarakat hadir untuk mengawal Indonesia tercinta ini. Suatu hari Pak Kakanwil izin, 2007 saya ngajar di University of Murcia di Spanyol. Mata kuliah Comparative Politics, perbandingan politik. Spanyol Murcia, ya dekat-dekat dengan Blaugrana. Itu saya hanya bercerita mengenai I am from Indonesia. We have more than 17,000 islands. We live with multicultural nation and so on and so on. Yang intinya saya ini orang Indonesia. Saya punya di negara Indonesia punya 17.000 pulau. Bahasanya macam-macam, 360 bahasa besar, bahasa kecil saja di sini. Kalbar itu ada 250. Jadi ribuan bahasa. Terus pertanyaannya mahasiswa, Mas Ud, how can you manage your country to be united? Mas Ud, bagaimana caranya kamu bisa mengelola negaramu untuk tetap bersatu? I know it is not easy. Ini tidak mudah. It is very difficult. Dan jawaban saya tidak lain-lain. We have 5 principles. Kita punya Pancasila. Saya bilang all of the religion leader in Indonesia are all supported to multiculturalism. Kalau bahasa Sambasnya, semua tokoh agama yang ada di Indonesia itu mendukung persatuan dan multikulturalisme. Tidak ada seorang tokoh agama yang boleh mengatakan agama lain harus dibunuh seperti negara-negara yang ada di Timur Tengah. Jadi sebetulnya itu pelajaran SD. Padahal Spanyol S3, S2 waktu itu. S2 tak ajar PMP-nya SD di Singkawang. Ngono wis heran-heran. Itu sudah heran-heran. Betapa luar biasanya Indonesia Pancasila. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi pasukan garda terdepan untuk kemakmuran, kemajuan, kebahagiaan dan persatuan Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Haji Muhammad Nazari Said yang sudah setidaknya membuka pikiran kita sehingga kita bangga bahwa ternyata keragaman kita yang hari ini mungkin bisa menjadi masalah, ternyata kita dengan pendidikan multikultur, dengan Pancasila, ternyata kita bisa justru menjadikan keragaman ini bukan sebagai masalah, tapi justru sebagai berkah. Selanjutnya saya akan persilakan Profesor Dr. Junaidi Goni
Beliau lahir di Sampang 12 Juli tahun 1944. Oke, sebelum merdeka gitu, Prof. Sangat luar biasa sekali. Karyanya sudah luar biasa sekali. Saya belum lahir, beliau sudah punya buku, Prof. Ini sangat luar biasa. Baik buku tentang kurikulum, tentang pendidikan dan penelitian, dan ini bisa menjadi rujukan yang luar biasa sekali. Monggo Pak Prof. Willy Goni, waktu Pak Prof, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pangdam 12 Bapak Kapolresta Kota Ketua KPD Kalimantan Barat, Ketua FKUD Wilayah, Kapolsek Kota Pontianak, Kodim 12 Pontianak, para rektor yang hadir pada pertemuan kali ini di Pontianak, Kepala Kemenak Kota Pontianak, Ketua ISMI Kota Singkawang, dan ISMI Kabupaten Mempawah. Para hadirin yang saya hormati, khususnya mahasiswa Unisma Program Doktor yang ada di tempat ini, alhamdulillah, bersyukurillah kami datang dan ingin menjajah dan ingin menyelamatkan sesama umat manusia. Judul dari pidato saya ini adalah multikulturalisme. Membangun hidup bersama, bersemi persaudaraan, akrab dalam perbedaan, demi terwujudnya kesetaraan, persatuan dan kesatuan, harmoni yang damai, NKRI atau itu yang harus ditanamkan kepada masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa program doktor. Untuk kami, hidup dalam masyarakat multikultur, prasangka bisa sewaktu-waktu muncul dan tidak menjamin interaksi sosial yang sehat. Berpotensi menebar aroma kecurigaan dan sentimen. Untuk itu diperlukanlah komunikasi lintas budaya yang mampu mengelola konflik berdasar asas pluralisme dan kesederajatan. Seperti hanya kami etnisnya Madura, tapi bisa bergaul bahkan kami dengan orang Jawa. Itulah judul besar kami, Islam sebagai doktrin kemanusiaan. Ini yang perlu dicermati oleh para hadirin. Salah satu pesan penting dari misi Nabi Muhammad SAW ialah menyebarluaskan pemahaman agama Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Meskipun secara geografis Islam itu hadir di tengah-tengah masyarakat Arab, namun pesan universal yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak sederhana, tidak terbatas secara lokal, namun menjangkau jauh melampaui batas-batas geografis, menghapus sekat-sekat kesukuan, menumbuhkan sikap empati dan penghargaan terhadap seluruh manusia sebagai makhluk
penciptaan Allah sebagai sekaligus ummatan wahidah, sekaligus umat yang paling bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita ini paling umatnya yang paling bagus, paling hebat. Tetapi yang paling hebat adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang diungkapkan oleh kakak Bilifak tadi. Jadi apalah artinya jilbab kita kalau kita selalu konflik? Apalah artinya seragam kita, kekayaan kita kalau dunia ini tidak aman? Jadi dengan adanya kehadiran kita untuk menyebarkan persamaan, kesederajatan, persaudaraan, ini penting sekali. Sebab dengan misi kenabian Nabi Muhammad SAW telah berhasil melakukan dakwahnya di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana terlukis dalam lembaran-lembaran sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sinyampang ini bulan Maulid Nabi, kita ikut menyebarkan misi daripada Rasulullah SAW. Itu dan dakwah dari Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut. Jadi mahasiswa program doktor itu tidak perlu keras. Lihat orang hutan itu lemah lembut kalau ingin diberi makan. Setelah diberi makan jangan menggigit. Jadi metode itu lihat. Itulah gunanya kita diberi panca indera oleh Allah, diberi akal pikiran. Sebab kita ini lebih bagus daripada mereka. Coba punya mata, punya keinginan, pakai seragam ini seperti seragamnya program doktor tidak ada. Itu harus melalui proses yang panjang untuk dapat alma mater, dibentak, diolok-olok seperti Pak Somad itu harus tentu, walaupun di sini dihormati orang. Tapi kalau sudah jadi mahasiswa harus taat aturan. Nggak boleh melawan budi, bisa tidak lolos. Dalam konteks kekinian, refleksi atas keberhasilan dakwah daripada Rasulullah SAW tersebut menjadi signifikan di tengah carut marutnya kehidupan umat Islam di berbagai belahan dunia. Hal ini penting saat umat Islam sedang berada dalam ujian yang berat, antara lain upaya membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Bapak-bapak bisa melihat betapa ngerinya Israel itu sudah dikutuk oleh Allah dalam surat Bani Israil, bahkan nanti dalam Al-Quran. Itulah kita kalau ingin selamat, kembalilah kepada Al-Quran. Tiap saat baca Al-Quran, tiap saat kita membaca Al-Quran, insya Allah terlepas dari siksa kubur. Sebab kemarin saya pada waktu hari Jumat itu mendengarkan khotbah bagaimana seramnya malaikat Munkar Nakir. Tapi dia kalah dengan Umar bin Khattab. Pada waktu Umar bin Khattab itu meninggal dunia, dibentak oleh malaikat Jibril, malaikat Munkar Nakir. Lalu dia itu menjawab, siapa kamu? Saya ini sahabat Rasulullah SAW. Mendengar nama Rasulullah, malaikat Jibril, malaikat Munkar Nakir itu tunduk. Apalagi setelah dia mengadu kepada Rasulullah. Maka kalau kita itu sering membaca istighfar, setiap saat kita sebelum tidur baca sholawat pada Nabi, insya Allah aman. Jangan didatangi Pak Somad. Tantangan global masa kini seperti yang digambarkan oleh Prof. Masud tadi sungguh menghati kita, pemikiran kita, apalagi dengan adanya modernisasi yang sangat gencar menyebarkan virus ke seluruh tatanan sosial, tak telah membawa perubahan luar biasa dalam tuntunan kehidupan manusia.
kecanggihan teknologi dan pencapaian temuan-temuan teknologi yang betul-betul signifikan, yang betul-betul sophisticated, jelimet dari dunia barat adalah juga merupakan tantangan yang harus dijawab oleh masyarakat muslim di seluruh dunia, khususnya di Kalimantan Barat, jika mereka ingin tetap eksis menjadi umat yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya sebagai umatan wahidah, umatan yang paling bagus, umat satu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, umat yang paling mulia di sisi Allah karena takwanya. Tantangan dari luar yang dihadapi umat Islam dewasa ini seperti tergambar di atas, tambah lagi dengan problema internal yang muncul di tengah-tengah umat Islam Kalimantan Barat. Pemahaman dan pemikiran yang seringkali tidak sejalan dengan merespon isu-isu politik global dan merespon yang berbeda dalam menyikapi permasalahan umat Islam semakin memperkeruh suasana. Tadi sudah disinggung oleh Kanjeng Nabi. Oleh karena itu harus betul-betul selektif kita. Telinga kita ini diciptakan oleh Allah untuk menyaring informasi. Mata, tidak semua mata bisa melihat yang bagaimana. Itu harus diperhatikan. Sebab kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, manusia tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang sekarang banyak terjadi di sekolah-sekolah, mulai dari SD, pondok pesantren, perguruan tinggi, semua kena virus. Dengan munculnya gerakan-gerakan radikal, aksi-aksi teror yang seringkali dituduhkan kepada umat Islam membawa dampak negatif terhadap umat Islam. Ini harus betul-betul kita menjaga diri. Jangan terpengaruh oleh isu-isu negatif, lebih-lebih dari medsos. Sejatinya manusia diperintahkan untuk senantiasa menjaga hubungan kemanusiaan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan antara mikro dan makro, maka akan berujung pada kerusakan tatanan kehidupan secara keseluruhan. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kanjeng. Ketimpangan dan ketidakseimbangan dimaksud adalah akibat dari tangan-tangan kotor manusia yang tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan. Itulah gunanya seperti yang diutarakan Prof. Masno tadi, adanya pendidikan multikulturalisme. Hanya satu-satunya yang ada di Indonesia adalah Guyurisme. Guyurisme itu tidak rugi, masuk bayarannya rotok. Apalagi jaketnya tidak ada di Kalimantan Barat. Jadi cepat kelihatan, itu program. Nah itu. Jadi memang Samdang ini manusia pilihan yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih. Islam secara tegas memerintahkan umatnya untuk berbuat kebaikan kepada seluruh makhluk Allah. Islam mengajarkan untuk berbuat adil. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Kanjeng. Adil, toleran, kasih sayang, kasih mengasihi, sayang menyayangi kepada seluruh makhluk. Demikian pula Islam tidak pernah mengajarkan untuk melakukan kekerasan, anarki, radikalisme, terorisme. Bahkan Islam justru mengutuk seluruh tindakan negatif. Ini istilahnya Profesor Masnuri, jangan berpikiran negatif. Dia menggebu-gebu kalau tidak. Jangan. Kalau saya dikatakan, iyo. Ya karena itu murid saya. Kalau rektor, kalau mantan murid kan harus menghormati.
Mereka meyakini tindakan anarkis, tindakan radikal yang mereka lancarkan sebagai jihad, konsekuensi logis dari sederet tindakan terorisme ini tentu sangat fatal. Islam kemudian dijadikan sebagai si tertuduh. Islam kemudian dicoret, dikritik, dikecam, bahkan diberi label sebagai agama teroris. Apalagi dengan kasus di Bali itu kan, ini pukulan hebat. Sikap curi dalam mencurigai, sikap benci, serta ketakutan yang berlebihan terhadap Islam kemudian memunculkan apa yang dikenal dengan istilah Islamophobia. Ini tugas berat dari mahasiswa program doktor untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya adanya multikulturalisme. Jadi Anda tidak bermegah-megahan dengan jaket yang unik itu. Tolong, berat misi saudara itu di tengah kehidupan masyarakat Kopiah. Untuk menjawab tuduhan-tuduhan itu sekaligus sebagai usaha meneguhkan kembali Islam sebagai agama yang ramah dan penuh rahmatan lil alamin, berikut akan dipaparkan secara transparan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi ajaran Islam sekaligus harus dijunjung tinggi demi martabat manusia sesuai dengan ajaran agama yang diridhoi Allah. Ini yang harus diperhatikan oleh para calon-calon doktor itu. Anda belum doktor, masih kuliah program doktor. Kalaupun tadi malam sudah dicoret-coret proposalnya, belum tentu lulus. Kelulusan Anda ada di tangan Pak Dodi. Jadi hormatilah karapuli. Islam dan hak asasi manusia. Memang sengaja saya petik karena saya sudah bukan lanjut usia lagi saya ini sudah berbau tanah. Tinggal menunggu kapan saya dipanggil. Tapi insya Allah saya akan lapor pada Allah setiap saat. Makanya saya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan lupa yang satu beri hasanah, yang satu beri hadiah. Jadi kedua-duanya didoakan selamat. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Salah satu persoalan yang paling krusial dewasa ini adalah kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern sekarang ini adalah persoalan hak asasi manusia. Bahkan keharusan penghormatan terhadap HAM di suatu negara ini menjadi prasyarat mutlak dalam hubungan internasional. Suatu negara yang mengabaikan HAM dapat dipastikan menjadi sasaran kritik dunia internasional, sekaligus menjadikan mereka terasing dari pergaulan internasional. Contohnya Israel, itu tidak mengenal etika manusia. Kalau melihat di TV itu anak yang tidak berdosa dibombardir dan sebagainya, itu luar biasa. Seandainya itu terjadi di Kalimantan Barat, apa yang terjadi? Poldanya semua dipecat, Kapolresnya diasingkan karena tidak mampu menjaga keamanan. Untungnya berada di luar. Kalau di Kalimantan Barat, insya Allah aman. Hak asasi manusia yang dimaksud di sini adalah hak-hak tertentu, baik diakui atau tidak, yang dimiliki oleh semua manusia di semua waktu dan tempat.
tanpa melihat kebangsaan, agama, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan, kekayaan, atau karakteristik etnis, budaya, dan karakteristik sosial lainnya. Ini hak asasi manusia. Memang luar biasa. Jadi sangat beruntung sampai punya Depak seperti beliau ini. Tidak pernah tidur tadi katanya. Ngopi jam 1 aman. Tidak sering keluar malam. Bangun jam 11 cari makanan. Berarti dia suka makan di luar. Itulah satu-satunya Depak yang paling unik di Indonesia. Perlu diamankan. Pengertian HAM menurut Patterson dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB sebagaimana yang dikutip oleh Bahar Lopa, semua tahu siapa Bahar Lopa itu, adalah hak-hak yang melekat pada manusia tanpa dengannya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Jadi kalau hak-hak manusia itu sudah lepas, maka bukan lagi manusia. Iya, kehidupan kita di Kalimantan, di hutan-hutan Kalimantan, apa yang terjadi? Monyet itu kan berebut satu sama lain, tidak mengenal itu bapaknya, tidak mengenal anaknya, saling berebut. Itu supaya orang Kalimantan itu melihat, lihatlah keadaan alam sebagai cerminan kehidupan manusia. Orang Madura peristiwa Sampit itu ngenes saya. Ya Allah, orang Madura dibantai sedemikian rupa. Saya mendengar dari mahasiswa saya, ngeri dong, ngeri Prof. Kenapa? Kepala orang Madura itu ditumpuk-tumpuk seperti kelapa. Ya Allah, apa itu menantunya, apakah itu istrinya, pokoknya bau Madura. Masya Allah, padahal orang Madura itu di mana-mana. Di Istana Presiden ada orang Madura. Di rumahnya Bu Megawati ada orang Madura. Apa? Garam. Identik dengan garam. Tanpa orang Madura dunia ini kiamat. Itulah gunanya kita mengenal etnis Madura. Walaupun hitam tapi tetap manis. Coba lihat soto Madura. Sekarang sudah dijajah oleh Lamongan. Soto Lamongan. Karena Madura sudah pindah profesinya. Jadi pencopet. Mulai dari gubernur sampai tukang copet itu orang Madura kalau di Jawa Timur. Entah kalau di sini. Di mana Bapak? Tapi kalau di Pontianak ini ada guru yang berasal dari Madura, namanya Kiai Haji Mawar. Itu tarekat Naksabandia. Muridnya banyak di daerah Pontianak. Itu termasuk guru saya waktu saya ngaji pada beliau. Hak-hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, hak yang bersifat kudrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Konkretnya, hak adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena dia manusia. Jadi hak asasi manusia itu ada karena dia manusia. Ini tolong dicermati. Sebagai manusia, ia merupakan makhluk Tuhan Allah yang mempunyai martabat tinggi karena hak ada dan melekat kepada setiap manusia. Dengan demikian hak itu bersifat universal, artinya berlaku di mana saja, untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dimiliki manusia untuk melindungi dirinya dan menjaga martabat kemanusiaannya. Begitu juga HAM dapat menjadi bantalan moral dalam bergaul, dalam berhubungan dengan manusia yang lain.
Jadi untungnya kita itu diberi amanat oleh Allah, diberi sifat oleh Allah adanya hak-hak asasi manusia. Ya, jadi hak-hak ini tak boleh direbut oleh siapapun, dimusnahkan oleh siapapun. Kalau soal agama, ya sudah tahu dulu. Lakum dinukum waliyadin. Walaupun di sisi Allah Islam itu yang diterima, tetapi kita tetap menghormati hak-hak mereka. Tadi sudah disinggung banyak oleh Bapak Kanwil Departemen Agama yang simpatinya bagus, sering keluar mana, sering kopi, itu kakak. Saya ingin meniru sebetulnya, tapi sudah lanjut usia, tidak bisa. Respon Islam terhadap hak asasi manusia, saya singkat. Para ulama dan para intelektual Islam sudah merespon konsep HAM dengan kecenderungan reseptif, meskipun konsep yang mereka kemukakan sedikit berbeda dengan konsep liberal. Hal ini terbukti dengan berkumpulnya negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi UKI pada tanggal 5 Agustus 1990. Organisasi ini mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syariat Islam sebagai satu-satunya sumber acuan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep hak-hak asasi manusia yang merupakan kesepakatan negara-negara UKI disebut sebagai Deklarasi Kairo atau Cairo Declaration. Ini menurut bahasanya Prof. Mas'ud seperti itu. Kita harus ikut-ikut bahasanya Mas'ud Syahid. Ya, walaupun kita ini bahasa Inggris Timur, tapi begitu bergaul dengan Prof. Mas'ud Declaration. Jadi agak ya niru-niru lah biar kelihatan bahasa Inggris. Karena deklarasi itu lahir di Kairo pada bulan Agustus tahun 1990. Cairo Declaration berisi 25 pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dalam penerapan dan realitanya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan semesta hak-hak manusia yang ada di PBB. Penerimaan yang disebutkan esensi dari HAM adalah diakuinya Islam semenjak masa permulaannya. Hanya perumusannya saja yang memang bukan sebagai hak asasi, melainkan sebagai ad-dawiyah, keniscayaan. Asumsi ini didasarkan setidak-tidaknya pada 3 alasan. Pertama, visi misi Islam sebagai agama yang sifatnya universal. Visinya dan misi Islam secara khusus dapat ditemukan diantaranya melalui teks nas Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya sebagai berikut. Jadi kalau ingin belajar HAM, lihat di dalam surat Al-Ma'idah. Oleh karena itu kami titipkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau saudara melihat di TV mikro dan memadukan dengan isi Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32 ini, memang Bani Israel itu dikutuk oleh Allah. Bukan hanya sekarang, sejak dulu sering begitu membuat onar. Karena dia tidak punya negara, merebut punyanya Palestina dan sebagainya. Termasuk umat Islam yang ada di Kalimantan Barat, mesti tergugah hatinya melihat keadaan
dibombardir sedemikian rupa, pindah sebagai di mana ngeri kita. Seandainya itu terjadi di Indonesia, mungkin dunia ini sudah tidak ada. Kenapa? Ya pindah sana dibom, pindah ke sini dibom. Padahal saya ini aslinya Madura, pindah ke Malang dibom di Malang. Coba sama dengan orang Palestina, kasihan anak-anak bayi yang kecil dan sebagainya. Jadi di sana itu banyak janda-janda yang tidak ada suami. Ayat di atas menurut seorang pakar mengandung ide bahwa masing-masing pribadi sebenarnya mempunyai nilai kemanusiaan yang sifatnya universal. Karena itu kejahatan kepada pribadi sebenarnya merupakan kejahatan kepada prinsip kemanusiaan yang sifatnya universal. Dalam rumah tangga pun tidak boleh istri itu dihina, karena dia sudah melayani 24 jam. Karena dia sebagai kadupang, akabrim, atau sebagai rektor, sebagai profesor, lalu pulang seenaknya terhadap istri, tidak terus dihormati dia. Apalagi kalau mau berangkat, hati-hati mas, lain doa. Tidak ada istri yang mendoakan suaminya itu celaka, kecuali suaminya itu tahu dia. Karena itu kejahatan kepada pribadi sebenarnya merupakan kejahatan kepada prinsip kemanusiaan universal. Sebaliknya, kebaikan kepada seorang pribadi juga tidak merupakan sekedar kebaikan kepada seorang pribadi atau individu, tetapi merupakan kebaikan kepada kemanusiaan yang sifatnya universal. Tolong dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32. Coba. Masyarakat Madinah sekarang, tadi malam ini saya dengar dari pertanyaannya Prof. Mas Puri. Coba saudara jelaskan tentang multikultural pada masa Rasulullah. Dan ada yang menjawab piagam mandiri. Kita kurang membaca, dia selalu keluar sama. Hanya belajar. Ini yang dijadikan kafir hitam itu dosennya. Ada perintah ini keluar malam, padahal dia mau hidup sama akabir. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang majmuk ini, yang terdiri dari atas berbagai komponen etnik dan agama. Piagam Madinah yang dijadikan sebagai konstitusi tertulis ini harus wajib dipahami oleh program doktor. Sebab kami dulu pada waktu di Jogja, betul-betul saya didoktrin oleh Profesor Dr. anaknya itu mantan direktur saya. Sudah itu diganti Profesor atau sudah itu diganti Profesor Abdullah. Jadi betul-betul akhir zaman Mas Siddiqi, putranya Pak Profesor Siddiqi, itu menekankan kamu harus kuasai materi-materi program Madinah, piagam Madinah. Nanti kalau tak berikan oleh saya punya satu naskahnya. Jadi sekali lagi khususnya kepada mahasiswa program doktor, piagam Madinah itu tolong dijadikan sebagai konstitusi tertulis dalam menata kehidupan masyarakat di Madinah saat itu, menyatukan seluruh komunitas dengan tetap menghargai keragaman dan kebebasan. Seluruh warga Madinah berkewajiban untuk mempertahankan wilayah demi setiap ancaman dan tantangan dari manapun datangnya. Setiap warga berkewajiban untuk bekerja demi membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Aturan-aturan hukum ditegakkan dan setiap bentuk pelanggaran mendapat putusan hakim yang bebas, adil, dan yang tidak memihak. Kalau sekarang kan hak hukum itu kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini
itu bertentangan dengan piagam Madinah. Salah satu tindakan pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Madinah adalah menetapkan suatu dokumen perjanjian yang disebut Mitsaqul Madinah, artinya piagam Madinah, konstitusi Madinah yang sangat dihormati itu. Dalam piagam Madinah itu ditetapkan adanya pengakuan terhadap semua penduduk Madinah tanpa memandang perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan etnis, semua anggota umat yang tunggal, ummatan wahidah dengan hak-hak dan kewajiban yang sama. Dalam Al-Quran ditemukan kata umat digandengkan dengan kata wahidah sebanyak 10 kali. Ummatun wahidah berarti umat yang satu. Tidak pernah ditemukan prasangka tauhid al-ummah, penyatuan umat. Ini memberi isyarat bahwa Al-Quran lebih menekankan sifat umat yang satu, bukan penyatuan umat. Sebab penyatuan umat mengandaikan penyeragaman sehingga kebinekaan dinafikan. Padahal Al-Quran justru menghargai adanya keragaman atau yang disebut multikulturalisme. Sementara umat wahidah berarti umat yang satu, meskipun umat manusia itu berbeda-beda tetapi tetap bisa menjaga persatuan. Dalam piagam Madinah antara lain diatur politik pertahanan negara dan hubungan muslim dengan non-muslim. Nah, ini penting. Jadi dulu pada Orde Lama itu masih ada semua ansip harus jaga kampung, kalau itu Cina tetap menjaga, walaupun itu kiai tetap menjaga. Jadi betul-betul tercipta kerukunan umat beragama ini. Dalam piagam Madinah juga tampak jelas bahwa ajaran Islam dan umatnya menghargai kemajemukan suku, perbedaan golongan dan perbedaan agama. Madinah menjadi sebuah komunitas yang anti diskriminasi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan berkeadilan. Piagam Madinah juga mencerminkan sikap humanis dan egaliter. Humanis di sini adalah cara pandang yang memperlakukan manusia semata-mata karena kemanusiaannya, tidak karena sebab yang lain di luar itu seperti ras, kasta, warna kulit, kedudukan, kekayaan, bahkan perbedaan agama sekalipun. Dengan demikian, termasuk dalam humanisme, ini adalah sifat egaliter yang memadai semua manusia sama derajatnya di muka Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada kelebihan seorang Arab dari seorang non-Arab. Nah, ketiga, penghormatan atas hak-hak dasar kemanusiaan ini tersebut dalam khutbah beliau pada saat Haji Wada. Pada saat itu di Arafah, Nabi Muhammad SAW berpidato yang kemudian disebut sebagai khutbatul wada, pidato perpisahan yang perlu dicermati secara cermat oleh para mahasiswa program doktor yang saat ini sedang menempuh kuliah di S3 Universitas Islam Malang. Itulah sepintas, karena masih banyak yang akan berbicara dan tanya jawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Beri waktu 2 menit lagi, tidak manusiawi. Bagaimana pidato 2 menit? Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah, itu datangnya dari Junaidi pribadi. Kalau itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpantun untuk orang Madura khususnya, kenangan-kenangan, lakone, mau bengi. Itu maksudnya jangan kemana-mana. Biasanya orang Madura itu begitu, prinsip yang dipegang, kenangan-kenangan,
lakuan-lakuan ini lo enggak lo jangan mengganggu istri orang kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk ingin praktek ini tolong hubungi Ferry, anggota program dokter Ferry yang biasa saya Naskahnya di Mas Ferry. naskah Udah jadi 2 makalah itu. ya, terima kasih pada Prof. Ciretigoni. Masih kuat kan tangan Ya, luar biasa sekali dari Prof. Ciretigoni yang memberikan materi sambil khasnya orang Indonesia selalu ada teriak, selalu ada tawa. Kalau dalam podcast suka sakat-sakatan gitu ya. Tapi bukan berarti dengan saling menyakat, justru bukan menjadi musuh, tapi justru makin hangat suasana. Demikian juga tadi Prof. Ciretigoni tadi sangat luar biasa sekali. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan pada Profesor Dr. Masmuri MSI. Dia sangat luar biasa sekali. Beliau rektor Unisma dari 2014 hingga 2022. Banyak sekali pengalamannya dari santri di Langitan, kemudian sampai ke Biring di Prof, kemudian di Universitas Brawijaya Malang juga. Ini Pak bahasanya paket komplit, santri juga, maha santri juga. Ini pasti sangat luar biasa sekali. Monggo Prof, waktu tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para kantor agama Kalimantan Barat, Bapak Dr. G. Muhajirin Anis, MPD. Yang saya hormati Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas PGRI Kalimantan Barat, yang saya hormati Ketua KUB Profesor Dr. Haji Ibrahim MPD beserta seluruh jajaran dari KUB, yang saya hormati Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Masud, Ketua Prodi Prof. Junaidi, Pak Moderator, Pak Doktor, seluruh undangan yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati, saya banggakan. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini bisa bersilaturahmi di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Dan sungguh sambutannya luar biasa dari berbagai macam kalangan. Bukan saja mahasiswa kami yang menyambut, tetapi seluruh elemen yang ada di Pontianak atau Kalimantan Barat ini menyambutnya dengan berbagai macam keterwakilan. Itu saja sudah menunjukkan multikulturalisme. Itu sudah menunjukkan bagian dari implementasi konsep multikulturalisme.
apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwe, dua hal tadi yang menarik buat saya. Kalau mau menciptakan sebuah kerukunan, ada dua tadi yang beliau sampaikan dan saya masih terngiang-ngiang. Iman dan amal. Selesai bahasa beliau, iman dan amal. Saya ingin mencoba untuk starting point-nya dari situ. Iman dan amal. Seluruh umat beragama di dunia ini pasti punya iman. Pasti punya iman. Termasuk yang ateis sekalipun dia mengimani ketidakimanannya. Ini manusia. Mau Muslim, mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau Hindu, mau Buddha, mau kepercayaan, apapun dia mengimani. Sebagai manusia, dia meyakini terhadap keyakinannya. Ini harus dijadikan sebagai bagian dari lakum dinukum waliyadin. Ini konsep agama yang rahmatan lil alamin. Ketidakimanannya mereka adalah keimanan mereka. Ini istilahnya Pak Kakanwe tadi itu saya senang sekali dengan ungkapan kalau ada orang bahagia, mereka justru tidak bahagia. Tapi kalau ada orang yang bahagia, dia tidak bahagia. Kalau ada orang tidak bahagia, dia senang. Oh, itu menarik kata-kata ini. Saya cermati, saya ini karena teman saya beliaunya. Ternyata semakin lama semakin pintar juga. Pak Kakanwe. Lazim lah sudah untuk menjadi Kakanwe dan suatu saat nanti bisa terbang ke Jakarta lagi. Saya doakan Pak Kakanwe. Dan beliau pasti juga belajar dari sini, saya yakin. Masyarakat ini adalah merupakan sumber pembelajaran yang paling efektif. Paling efektif. Nah, dari situ kemudian dengan keimanannya, dia mempelajari terhadap itu tadi iman atas tibu bil qalb. Yakin dulu dia dalam hati. Masing-masing punya keyakinan dan itu meresap dalam hati. Wal qaulu bil lisan, ketika dia mengekspos secara lisan, ini sudah didasari dengan knowledge, sudah didasari dengan ilmu. Maka sumber ilmu ini adalah bermuara dari ayat-ayat nakliyah, ayat-ayat kauniyah, dan ayat-ayat nafsiyah. Ini sumber ilmu. Maka kalau ada orang yang arif dan bijak, mereka harus memiliki ilmu. Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan di muka bumi ini. Bahkan sebelum beliau dilahirkan di muka bumi, nurnya sudah ada. Di surga sudah ada Allah dan Muhammad. Ketika Adam alaihissalam berada di dalam surga, sudah ada nama Muhammad itu. Bahkan ketika Adam alaihissalam bertemu dengan Siti Hawa, nikah pada saat itu, maharnya bukan sajadah, maharnya bukan duit, tetapi yang memberikan mahar adalah malaikat Jibril dengan ungkapan sholawat Jibril. Ini knowledge, ini ilmu, ilmu pengetahuan. Maka ilmu ini yang kemudian dikuasai. Value yang bermuara dari fenomena nakliyah, kauniyah dan nafsiyah tadi itu membentuk pola pikir manusia, membentuk pemahaman manusia, membentuk terhadap pengetahuan manusia. Sehingga pengetahuan inilah yang sesungguhnya menggerakkan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas, termasuk dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama sekalian.
dalam bidang agama. Karena fungsi agama trickle down effect. Fungsi agama adalah education, mendidik. Ini fungsi agama. Maka ketika Islam diturunkan rahmatan lil alamin, ini berarti Islam untuk dunia. Maka ketika Prof masuk tadi itu, ketika kita berbicara tentang persoalan moderasi agama, tidak bisa dilokalisir dalam konteks Indonesia, tidak bisa dilokalisir dalam konteks Kalimantan Barat. Tapi kalau sudah terkait dengan persoalan etnis, terkait dengan persoalan budaya, terkait dengan persoalan suku dan lain sebagainya, oke lah konteksnya. Tetapi kalau dalam konteks nilai, itu adalah bersifat universal. Universalitas ini memayungi dunia, bukan sekedar memayungi Kalimantan Barat, memayungi dunia. Maka ketika multikulturalisme, ketika kita mencoba untuk belajar dari Prancis, dari Amerika, dari Inggris, ya, dan lain sebagainya, sesungguhnya Indonesia sudah memiliki kekayaan, keragaman tentang multikulturalisme. Multikulturalisme bukan sesuatu hal yang akan memicu terhadap konflik, tetapi multikulturalisme adalah merupakan kekayaan bangsa dan negara sekaligus sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak memiliki keragaman, bagaimana berkembangnya ilmu? Sedangkan ilmu itu bermuara dari keragaman-keragaman itu. Bapak Ibu punya anak 3, kira-kira karakternya beda apa enggak? Beda karakternya. Tapi bapak ibunya sama nggak? Sama. Jangan, ayo bilang beda gitu ya. Bapak ibunya sama loh. Pola pikirnya juga sama, ekspresinya juga sama. Tapi kenapa mereka memiliki karakter yang berbeda? Ini contoh kecil, ini miniatur kehidupan. Apalagi Indonesia yang seluas ini, apalagi dunia yang seluas ini. Maka menurut saya adalah di samping kita mengetahui terhadap value-value, baik itu yang bersumber dari nilai-nilai ilahiyah maupun nilai-nilai insaniah yang membentuk terhadap pemahaman pola pikir manusia, inilah yang sesungguhnya yang sangat mempengaruhi terhadap stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi moderasi beragama atau multikulturalisme ini, maaf ini kan ibaratnya begini, negara kita ini ketika ada problem barulah bergerak. Persoalan moderasi beragama ini sejak agama itu hadir di muka bumi ini, termasuk Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sudah membawa ini. Loh, kok persoalan moderasi beragama ini ada sesuatu hal yang faktual, dan memang ini baru aja dijadikan sebagai tema-tema, tapi sesungguhnya adalah moderasi beragama sudah sejak zaman dulu. Maka tadi Prof Junaidi mengatakan mahasiswa semalam itu nggak menyinggung Prof. Terus terang saya bangga dengan mahasiswa kami semalam, hebat-hebat mereka, kecuali yang mengikuti aliran kebatinan. Hebat-hebat semuanya. Ketika diskusi dengan saya juga bunyi mereka bunyi, alhamdulillah. Jadi saya bangga, walaupun kadangkala kalau pas kuliah online itu saya agak keras dikit, tapi kerasnya itu adalah keras dalam konteks untuk memantik. Alhamdulillah. Termasuk Bu Sri Wahyuni, mana Bu Sri Wahyuni? Wah, sudah terngiang-ngiang terus beliau kalau dengan saya. Jadi karena saya cinta kepada mahasiswa, apa yang kita katakan itu bagian dari rasa cinta dan mencintai. Ya, cinta ilmu dan mencintai ilmu. Kita harus cinta ilmu, mencintai ilmu untuk apa? Diimplementasikan. Jadi yang pertama adalah yang kedua tadi saya katakan, wal qaulu bil lisan itu didasari dengan pemahaman ilmu pengetahuan
yang kemudian wal amalu bil arkan, disitulah implementasi. Jadi wal qaulu bil lisan ini melalui berbagai macam eksperimen, berbagai macam riset. Maka kalau tadi saya katakan keragaman kehidupan manusia bukan sebagai pemantik terhadap konflik, tapi disitu merupakan sebuah keunikan dan kekayaan, dan sekaligus dari ragam yang ada itu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan besar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wastilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Liberalisme dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka tidak ada istilah monopoli, ini ilmu Islam dan bukan ilmu Islam. Sama sesungguhnya. Maka di sini FKUB dengan berbagai macam latar belakang agama, Bapak Ibu semuanya adalah saudara saya. Sebagai manusia yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda, dan itu harus kita pahami. Justru yang menurut saya yang menciptakan konflik itulah yang harus kita perangi. Gak ada agama yang mengarah kepada ayo kita lakukan bizarmoni, gak ada. Semuanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan tidak boleh bercerai-berai. Nah, di sini kemudian kenapa dia bercerai-berai? Ini saya sebetulnya sudah membuat PPT. Nanti PPT ini untuk Pak Ketua FKUB sama mahasiswa kami dan mahasiswa dari Universitas PGRI. Dari PGRI. Akar konflik dalam masyarakat majmur itu bukan bermuara dari agama saja, tapi juga access to economic resources and to means of production, yaitu terkait dengan perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi yang terjadi di Israel. Itu bukan semata-mata agama, itu persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan pertahanan dan keamanan mereka. Tapi seringkali orang itu membawa-bawa pada persoalan agama. Sungguh indah sesungguhnya kalau di dalam sebuah wilayah di situ dihuni dengan berbagai macam etnis, budaya dan agama. Indah sekali, indah sekali. Maaf ya, saya itu suatu saat berbincang-bincang dengan teman-teman. Kalau Unisma ingin maju, ayo kita berselancar di berbagai negara yang komunis sekalipun, yang ateis sekalipun, yang sekuler sekalipun. Sehingga saat ini kami memiliki mitra hampir 44 negara di dunia yang kuliah di kampus Universitas Islam. Ini bagian dari apa? Multikulturalisme. Tapi ketika mahasiswa non-muslim masuk di Unisma, mau pulang, dia menangis. Karena apa? Dia merasakan bahwa Unisma adalah bagian dari hidup mereka, dan mereka merasakan mendapatkan sebuah perlindungan dan hak-hak yang sama dengan yang muslim sekalipun. Ini wal amalu bil jawar. Maka tadi Pak Kakan Kemenak tadi itu iman dan amal selesai. Tapi persoalannya bermuara dari apa? Knowledge. Persoalannya dari pengetahuan. Tapi ketika pengetahuan ini sudah disalahgunakan, digeser ke persoalan politik, lain lagi. Digeser pada persoalan ekonomi, lain lagi. Digeser pada persoalan sumber daya, lain lagi. Di situ ada interest, di situ ada kepentingan. Maka jangan membawa-bawa sesungguhnya interest itu dibawa ke persoalan agama. Tapi seringkali ketika interest itu dibawa pada persoalan agama, mudah memicu terhadap konflik. Ini situasi. Maka Pak Kakanwil ini menurut saya malam-malam keluar dengan mencari kopi, mencari nasi goreng misalnya, hebat. Karena apa? Beliau ingin menyelami situasi dan kondisi yang ada di Kalimantan Barat. Itu saya suka
banget seperti itu, suka banget. Saya ini kalau sudah dengan cleaning service saya, dengan security saya, makan pecel bersama itu udah biasa duduk bersama itu. Karena Pak, saya ingin mendengar apa kata mereka. Begitu juga Pak Kakan Depak ini juga, beliau ingin mendengar apa kata mereka. Ternyata yang diungkapkan adalah rasa syukur walaupun malam hari masih ada yang mau ngopi di tempat ngopi, di kafe. Ini sungguh luar biasa. Jadi luar biasa Prof Jun. Tapi sentilan-sentilan Prof Jun tadi itu biasa, beliau itu sudah biasa untuk memancing orang lain supaya itu sudah biasa. Saya sendiri sebagai mahasiswa beliau, kadang-kadang telinga saya juga panas juga. Gitu. Jadi suatu saat, ayo mahasiswa tanya, ini masih S1 dulu ya, saya mahasiswa beliau, sampai sekarang juga mahasiswa beliau. Walaupun beliau itu juga hebat sekali, tawaduknya pada rekor juga luar biasa. Hebat sekali. Jadi, ayo tanya. Saya masih ingat ini. Dan ini apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya ada bagian dari imun beliau. Jadi, saya tanya Pak Jun, saya itu belum profesor. Setelah tanya, dengkulmu nih. Oh itu kata-kata itu udah biasa itu. Tapi namun gergeran ya. Tapi itu tidak masuk di dalam hati beliau. Jadi itu cukup di dalam lisan, tapi itu membuat orang lain itu akrab dengan beliau. Maka, ya itulah, masing-masing orang itu punya talent masing-masing. Dan beliau hebat karena bisa menghasilkan seorang rektor yang menjabat sebagai rektor Unisma lebih dari 2 periode. Hebat sebenarnya ini, hebat sekali. Maka Prof Masud itu punya ingon beliau yaitu hebat sekali. Jadi itu orang yang menurut saya jimat menurut saya. Jimatnya Prof Masud lah gitu ya. Jimatnya Prof Masud di situ. Jadi yang menyemangati, ya semacam-macam itu ya. Dan materialnya itu kental sekali ya. Jadi nilai-nilai Islam, nilai budaya. Ketika itu masuk ke dalam konteks Indonesia, nilai-nilai nakliyah, nilai-nilai kauniyah, nilai-nilai insaniyah, kalau tadi saya kemas menjadi nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah, yang kemudian ini menjadi spirit terbentuknya Pancasila. Maka nilai-nilai di negara kita tidak menggunakan istilah agama itu sebagai ideologi, bukan. Tapi agama sebagai inspirasi di dalam meletakkan dasar-dasar ideologi Pancasila. Maka kalau saya kutip begini, ini insya Allah Pak Kakanwil ini sangat sepakat dengan saya. Ketika rumusan Pancasila yang pada itu salah satu perumusnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, putra dari Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, bukan? Orang-orang wilayah timur non muslim, orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, memberikan masukan. Kalau dalam bahasa yang agak keras itu adalah protes. Sebaiknya sila Pancasila jangan ada 7 kata dengan menjalankan syariat Islam sesuai dengan pemeluk. Kata itu buang saja. Sampaikan itu kepada Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim menyampaikan kepada seorang ayah Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau dalam kurun waktu 3 hari Riyadh. 3 hari beliau berpuasa, 3 hari beliau menghafal Al-Quran, menyelesaikan hafalan Al-Quran. Setelah itu, beliau menyampaikan, saya setuju dihilangkan sehingga menjadi ketuhanan yang maha esa. Alasannya apa? Etika itu harus menjadi landasan utama di atas, di bawah syariat. Negara itu harus moralitas dulu yang dijunjung tinggi, baru syariat. Ini artinya apa? Beliau menghargai terhadap perbedaan agama, keragaman suku, keragaman etnis, keragaman agama, sehingga menjadi ketuhanan yang maha esa.
Semua sehingga masuk di situ tidak ada kalimat Islam, menjalankan syariat Islam, tidak ada. Ini tokoh besar kita. Maka wajar ketika Gus Dur ketika masih hidup, banyak orang non-muslim itu peluk-pelukan Gus Dur karena Gus Dur itu lebih memihak kepada minoritas. Tapi bukan berarti beliau akan mengabaikan terhadap mayoritas. Ini yang menjadi bagian dari iktibar yang bisa kita pahami. Ibu dan Bapak sekalian, maka dari itu menurut saya adalah agama di samping menjadi edukasi, tapi agama juga sebagai social control. Social control. Tapi ketika agama ini dijadikan sebagai social control, muaranya dari apa lagi? Muaranya dari knowledge. Muaranya dari pengetahuan. Pengetahuan terhadap apa? Pengetahuan sosial, pengetahuan agama, pengetahuan ekonomi, pengetahuan politik dan lain sebagainya. General sekali. Cuma terkait dengan persoalan moderasi beragama, tentu adalah nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus hadir dalam lingkungan kehidupan. Ibu dan Bapak sekalian, kemudian yang berikutnya adalah di samping fungsi edukatif dan fungsi social control, sedikit lagi, yaitu fungsi transformatif. Fungsi nilai-nilai terus berkembang sejalan dengan kehidupan manusia, terus berkembang nilai-nilai. Ya, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Kalau saya katakan teknologi informasi yang sekarang ini kita pegang, ini dibuat oleh orang Muslim atau non Muslim kebanyakan? Ayo, Muslim apa non Muslim? Non Muslim. Kita miliki sekarang. Ketika kita memiliki sikap ekstrem dan eksklusif, kita pasti tidak akan beli ini. Iya bukan? Karena apa? Ini bagian dari konsep muamalah. Konsep muamalah di dalam agama ini termasuk menjaga dan merawat kebinekaan. Hidup kita ini inklusif, bukan eksklusif. Eksklusif dari sisi akidah, tapi inklusif dari sisi muamalah. Dari sisi muamalah wajib inklusif. Ketika kita mau mengembangkan sistem perdagangan dan sistem politik yang anggun dan bijak, ajak sama-sama dari berbagai macam agama itu. Indah kan? Maka kemarin saya melihat ada calon gubernur Muslim dan non-Muslim, indah banget ternyata, indah banget. Dan itu dalam konteks agama sah, tidak ada hukum haram, karena konteksnya konteks muamalah. Pokoknya kalau sudah dalam konteks muamalah, Bapak Ibu sekalian harus memiliki sikap inklusif, jangan eksklusif. Kalau kita ingin membangun budaya dan peradaban yang lebih hebat. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi hebat dan akan menjadi macan di Asia Tenggara. Ketika sumber daya manusianya sudah hebat-hebat. Melalui apa? Melalui pendidikan yang tadi saya sampaikan. Nah, bisa jadi perluasan batas-batas sosial budaya, benturan kepentingan politik, ideologi dan agama. Ini yang seringkali memicu terhadap konflik. Maka kunci utamanya adalah itu tadi. Jadi bagaimana kita justru memahami agama itu secara komprehensif. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan saya sudah punya PPT itu, ada yang stressingnya khusus. Coba di bawah Mas. Di bawahnya Mas. Terus saya di sana berbicara tentang NKRI dalam perspektif Islam Wasatiyah. Nah ini tapi sudah saya singgung-singgung tadi. Di bawahnya lagi ada penguatan Islam moderat Wasatiyah. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan itu sebagai pemantik dalam diskusi kita. Wa'afu minkum, Allahumma fiqh kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.